Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM S105-12121-023. Program Studi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi politik. Konsep dasar komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik, kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan yang melibatkan aktor politik sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Komunikasi politik bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan pemahaman publik terhadap isu-isu politik melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Yang selanjutnya dapat dibahas melalui berbagai aspek seperti definisi komunikasi politik, politik dan komunikasi, fungsi komunikasi politik, unsur-unsur komunikasi politik, hubungan sistem politik dan sistem komunikasi, dan komunikasi politik kontemporer Indonesia. Kenalkan, nama saya Agustio Pramana Putra dengan NIM E1051221071. Di sini saya akan menjelaskan definisi komunikasi politik. Komunikasi politik dapat dijabarkan sebagai suatu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan mencapai pengaruh tertentu di dalam suatu sistem politik. Menurut ahli Rusdan Altov tahun 1997 memberikan definisi yang menggambarkan komunikasi politik sebagai sebuah proses di mana informasi politik yang relevan diidentifikasi dan disampaikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, serta antara sistem sosial dengan sistem politik. Menurut pandangan ahli Gabriel Almond, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang secara konsisten ada dalam setiap sistem politik. Halo, saya Gary Aprito dengan NIM E1051221034. Di sini saya akan menjelaskan politik dan komunikasi. Politik itu adalah sebuah rangkaian yang tujuannya tersistematis. Sedangkan komunikasi itu adalah penopang dari politik. Nah, keduanya itu terintegritas satu sama lain, di mana yang terintegritas yang namanya itu komunikasi politik. Komunikasi politik ini adalah suatu pertukaran pesan antara individu atau kelompok dalam kegiatan politik. Nah, komunikasi politik ini seringkali ditunggangi oleh media massa, di mana media massa ini seringkali menyebarkan berita tentang individu tertentu dan bukan dari substansi politik yang kita ketahui. Maka dari itu peran media dalam politik itu sangat sentral karena dia adalah sumber utama dari penyampaian informasi atau komunikasi politik. Untuk dari itu juga saya menyarankan teman-teman dari materi ini kita dapat memilih media yang baik dan benar dan dapat melihat referensinya dari mana, kita telaah dulu mana yang baik dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rido Pratama, NIM E1051221033. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi politik. Yang pertama, dalam aspek totalitas, tujuan utama komunikasi politik adalah menciptakan kondisi negara yang stabil dengan menghindari faktor-faktor yang negatif yang dapat mengancam keutuhan nasional. Pada level ini, negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan komunikasi politik secara terbuka, yaitu transparan, dan menyeluruh, yaitu komprehensif kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara negara dan masyarakat sehingga terbentuk hubungan harmonis antara keduanya. Yang selanjutnya, dalam aspek hubungan superstruktur dan infrastruktur. Komunikasi politik berperan sebagai jembatan penghubung antara dua suasana yang ada dalam totalitas nasional, bersifat independen dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan, yaitu artikulasi, semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, dan aspek lain yang berkaitan dengan sikap serta perilaku politik Indonesia terhadap pihak internasional, yaitu luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Adri Ramadan
dengan NIM E105122145. Di sini saya akan menjelaskan sedikit soal unsur-unsur komunikasi politik. Menurut NIMO dalam Anggara tahun 2013 pada halaman 94 sampai 97, dia menjelaskan bahwa komunikator politik atau komunikasi massa adalah pihak yang menyampaikan pesan seperti penjabat eksekutif, presiden, kabinet, legislatif, DPRD dan DPD, dan yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Leonard Dobb mengklasifikasi komunikator politik menjadi politikus, komunikator profesional, dan aktivis atau perwaktu. Nah, ada juga terdapat pesan yang berarti merujuk pada kebijakan, keputusan atau regulasi yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi dan juga mensejahterakan masyarakat. Pesan ini juga mencerminkan tanggung jawab negara terhadap keadilan dan keamanan publik. Ada juga media yang berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan seperti dari TV, terus kayak dialog, terus kayak koran, radio, dan yang lain-lain. Dan juga terdapat kampanye massa juga, itu bisa termasuk dari media. Dan yang terakhir tuh ada efek atau umpan balik. Terdapat 3 efek tersebut, yaitu efek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman informasi politik. Terus ada juga efek afektif atau afaktif, yaitu klasifikasi dan penguatan nilai politik. Terus ada efek konatif yaitu perubahan perilaku akibat penerimaan pesan politik. Mungkin segitu saja. Perkenalkan, nama saya Danis Putra Wicaksono dengan NIM E10512211073. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan sistem politik dan sistem komunikasi. Komunikasi politik melalui dialog langsung menjadi konsumsi seharian serta mengindikasi adanya iklim politik yang bebas dan demokratis. Masyarakat dapat dengan bebas dan tanpa merasa takut berbicara tentang kehidupan dan proses politik yang didukung oleh keterbukaan informasi melalui media massa. Pola komunikasi kedua ini terjadi pada sistem politik totaliter, di mana komunikasi politik lebih sering terjadi dalam format satu arah dari pihak berkuasa kepada masyarakat luas secara keseluruhan. Dengan kata lain, surat kabar berfungsi sebagai alat propaganda politik yang sangat penting dalam konteks kehidupan politik. Sistem ini, pembicaraan politik secara langsung atau tatap muka, jarang bahkan tidak umum ditemui dalam sistem politik jenis ini. Perkenalkan, saya Paula Helina dengan NIM E10512211030. Di sini ada komunikasi politik kontemporer di Indonesia. Komunikasi politik kontemporer di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai isu dan politik, seperti keadilan, hukum, agama, kesukuan, rasial, kedaerahan, dan kesenjangan kemakmuran. Isu-isu ini seringkali memicu kerusuhan dan ketegangan sosial, seperti yang terlihat dalam insiden di Situbondo tahun 1998, di Ambon tahun 1999, dan di Mataram tahun 2000. Di mana isu agama menjadi komoditas politik yang dominan. Ketidakadilan antara kelompok pribumi dan non-pribumi, serta praktik kolusi antara pemerintah dan pengusaha, memperburuk situasi. Misalnya, ketidakpuasan sosial muncul ketika kelompok non-pribumi dianggap lebih menikmati hasil pembangunan yang menciptakan kecemburuan sosial dan agama.